Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Pasti kalian sudah pada tahu yang soal novel ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye Chen bab 3762 sampai 3770 ya. The Story of Ye Chen saya akan bawakan langsung karena saya nggak sempat ngedit ya, sibuk ya. Jangan lupa subscribe juga channel baru saya yang namanya Bang Bajang ya. Bang Bajang. Nah, di situ saya bikin channel lagi ya, tapi bukan channel novel ya, tapi channel game ya. Oke, tanpa panjang lebar saya akan bawakan langsung. Semoga kalian berkenan ya. Ketika kanker berada pada stadium terminal, setiap bagian dari tubuh pasien dapat berada dalam bahaya kapan saja dan kemudian mengancam jiwa karena seluruh sistem tubuh seperti balok-balok bangunan yang terus menumpuk sudah berada di ambang kehancuran. Sewaktu-waktu bisa runtuh. Terlebih lagi Putra Smith baru berusia 12 tahun dan tubuhnya telah ditarik secara ekstrim selama bertahun-tahun melawan kanker. Selain itu, tumor di otaknya semakin besar, penglihatan dan pendengarannya terganggu, emosinya sangat kuat. Dokter juga menyuntiknya dengan obat penenang. Semua faktor ini mempercepat lajunya. Smith memandang putranya di ranjang rumah sakit melalui jendela dan dia benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa setelah bertahun-tahun bekerja keras dia masih kalah. Pada saat ini seorang dokter berjalan ke arahnya dan berkata dengan rasa hormat dan simpati, "Tuan Smith, situasi Jimmy sangat buruk. Saya khawatir dia tidak akan dapat bertahan malam ini. Anda tahu, untuk mempersiapkan tindakan penyelamatan. Karena Smith adalah FBI tingkat tinggi dan dia bertanggung jawab atas tinjauan obat, dia memiliki hubungan yang sangat kuat dalam sistem medis Amerika Serikat. Oleh karena itu, ia dapat terus menggunakan teknologi anti kanker tercanggih di dunia pada putranya. Justru karena inilah para dokter di rumah sakit sangat mementingkan putranya. Saat ini dokter juga tahu bahwa putranya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi mengingat keyakinan lama Smith, dia masih harus mencari nasihat Smith untuk melihat apakah dia ingin menyelamatkan putranya lagi. Tidak peduli apa status atau latar belakang mereka, begitu mereka menjadi pasien yang sakit parah, mereka tidak memiliki martabat, tidak memiliki martabat, tetapi mereka juga mungkin harus menanggung rasa sakit yang paling parah di dunia. Banyak metode penyelamatan yang sangat berbahaya bagi tubuh. Misalnya selama serangan jantung, resusitasi jantung yang kuat dapat mematahkan tulang rusuk pasien. Defibrilasi jantung juga dapat menyebabkan luka bakar panel. Ketika sulit bernapas, dokter bahkan mungkin perlu merawat trakea pasien, diintubasi dan bahkan seluruh tubuh diisi dengan tabung. Dan kemudian berbagai perangkat dari lob ekstrakorporeal atas digunakan untuk pasien. Beberapa pasien setelah serangkaian penyelamatan ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan baru. Tetapi untuk pasien kanker stadium terminal, menjalani penyelamatan skala besar, kemungkinan mereka hanya akan terus hidup tanpa martabat selama beberapa hari. Rumah sakit tempat Putra Smith berada disebut Mayo Clinic adalah rumah sakit onkologi terbaik di seluruh Amerika Serikat dan bahkan dunia. Kampus Washington adalah yang terbaru dan paling mutakhir yang baru saja mereka buka tahun ini, dan menginvestasikan sumber daya keuangan yang besar pusat kesehatan. Para dokter di sini memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam penyelamatan, hampir mewakili tingkat puncak perawatan medis kanker saat ini, dan memiliki reputasi besar di seluruh dunia. Evaluasi Mayo oleh institusi medis di seluruh dunia sangat tinggi dan berbagai rumor dapat ringkasan dalam satu kalimat. Hades, membiarkan seseorang mati untuk jaga ketiga, dan Mayo menahannya sampai jaga kelima. Oleh karena itu, Dr. Mayo juga yakin untuk menyelamatkan Putra Smith beberapa hari lagi melalui penyelamatan dengan segala cara. Namun semua ini tergantung pada keinginan Smith. Lagi pula menurut dokter, anak ini sudah mengalami terlalu banyak rasa sakit saat ini, tidak perlu baginya untuk terus menderita putranya siksaan neraka sebelum pergi.
Mata Semet merah karena menangis dan air mata mengalir deras. Dia ragu-ragu lagi dan lagi, masih menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Biarkan dia menghabiskan waktu terakhir dengan tenang. Aku tidak ingin dia menderita lagi, kata Semet. Dokter itu mengangguk dengan wajah berat dan berkata, Tuan Semet, Anda membuat keputusan yang sangat tepat. Saya yakin Jimmy akan berterima kasih untuk itu. Semet tersedak dan bertanya apakah dia masih bisa bangun. Dokter berkata, obat penenang kami menyuntikannya dalam dosis yang sangat kecil. Jika tidak, ada yang tidak terduga. Dia harus bangun 1 jam lagi, keluarga Anda bisa masuk dan menemaninya lebih banyak. Semet mengangguk dan dengan air mata merah. Dokter menepuk bahunya dan menghibur, kamu bisa masuk sekarang dan aku tidak akan berada di sini untuk mengganggu keluargamu lagi. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, cukup tekan bel, panggil dan aku akan datang selesai secepat mungkin. Bagus, kata Semet. Dokter sudah pergi dan ICU yang awalnya membutuhkan lingkungan steril dan yang sangat tinggi tidak lagi memperlakukan batasan apapun, artinya pasien di bangsal sudah mulai melepaskan arus. Semet berjalan ke bangsal dengan istri dan putrinya. Putra di tempat tidur masih tidak sadarkan diri. Tetapi dia dapat melihat bahwa dia dalam keadaan yang sangat miskin sekarang. Tidak ada darah, pucat dan kurus. Istri Semet sedikit tidak terkendali secara emosional. Dia menangis dan berbaring di tepi ranjang rumah sakit. Dia menjabat tangan putranya dengan keras dan tersedak dan berkata, Jimmy, janji ibu kamu harus sembuh. Ibu tidak bisa hidup tanpanya. Semet diam-diam menyeka air mata dan tersedak. Jenny, kami kehilangan Jimmy. Anda harus menerima kenyataan ini. Tidak, Jenny. Semet menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menerima. Tidak ada yang harus mencoba mengambil anak saya dari saya, bahkan Tuhan. Semet berkata tanpa daya, Jenny, kami telah menghabiskan semua metode yang tersedia di dunia ini. Solusi yang lebih baik yang tidak dapat Anda terima. Jenny tampak sedikit gila dan berkata, teman baik, saya tahu seorang paranormal itu tinggal di Arizona. Dikatakan bahwa dia tidak hanya paranormal tetapi juga mahir dalam agama-agama tertentu di Meksiko. Saya akan mengundangnya ke sana sekarang. Dengan mengatakan itu, Jenny segera mengeluarkan ponselnya. Semet buru-buru menghentikannya dan berkata, kamu adalah mahasiswa berprestasi dari University of Pennsylvania. Bagaimana kamu bisa percaya bahwa paranormal tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali? Jenny bertanya kepadanya, kalau begitu Anda katakan apa yang Anda katakan saya harus percaya? Semet berseru tanpa berpikir, tentu saja dia percaya pada pengobatan modern. Jenny menunjuk putranya di ranjang rumah sakit menangis dan bertanya, Jimmy sekarat, katakan padaku bagaimana obat modern bisa menyelamatkannya, bagaimana aku bisa menyelamatkannya. Semet menutupi wajahnya, mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, jika bukan karena pengobatan modern, Jimmy mungkin sudah pergi 3 tahun yang lalu. Sekarang sel-sel kanker di tubuhnya ada di sekujur tubuhnya. Tidak peduli seberapa baik medisnya, teknologi tidak akan mungkin untuk menyelamatkan hidup. Dia juga anak saya dan saya juga berharap keajaiban bisa terjadi, tetapi kita masih harus realistis. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat keluar dalam hidup Anda. Jenny berteriak seperti orang gila, aku tidak peduli tentang apapun sekarang, aku hanya ingin menjaga anakku tetap hidup. Jadi aku tidak bisa tinggal di sini dan melihatnya mati. Kita harus melakukan sesuatu. Jika kamu jangan lakukan itu, maka jangan hentikan aku. Saat dia mengatakan itu, Jenny teringat sesuatu di kemudian berkata, saya mendengar orang mengatakan bahwa ada orang dokter Gina di Chinatown yang sangat baik. Saya akan meminta informasi kontak teman sekarang. Semet juga tiba-tiba teringat kontak obat yang William berikan pada dirinya sendiri dan tanpa sadar berkata, seorang baru saja memberi saya sekotak obat-obatan Tiongkok yang dipatenkan. Jika tidak berhasil, cobalah. Jika obat Tiongkok yang dipatenkan ini tidak berhasil, Anda tidak perlu meminta apapun obat Cina. Jenny buru-buru bertanya, di mana obatnya? Bawakan dan coba Jimmy. Semet berkata, di dalam mobil, saya akan mengambilnya sekarang. 2 menit kemudian, Semet mengambil kotak pil Jiusun Jaisou dan kembali ke bangsal ICU. Jenny melihat tangannya benar-benar mengambil sekotak obat seseorang akan dirampok di masa lalu.
Sembur bertanya kepadanya, obat ini untuk penggunaan orang itu cara makan. Apakah oral? Semet ragu-ragu berkata, tapi yang spesifik saya benar-benar tidak tahu cara memakannya. Orang-orang yang memberi saya obat tidak memberitahu saya. Ginny mengambil obat di tangannya dan melihatnya. Untungnya ada instruksi dalam bahasa Cina dan Inggris di belakang kotak obat. Dia melihat baris sederhana di atas dan berkata dengan terkejut. Hanya ada satu kalimat di atasnya yang berbunyi, pasien kanker minum 1 tablet setiap hari dan bersikeras meminumnya untuk menyembuhkannya. Pada saat yang sama itu dapat dengan cepat bantu tubuh untuk mengambil vitalitas. Sialan, Semet bersumpah gigit, saya ibunya belum pernah melihat obat anti kanker yang longgar dan bahkan anak-anak yang makan permen karet. Tapi juga untuk menjelaskan dari ini banyak ini sialan tanpa kredibilitas apapun. Setelah itu dia melengkungkan bibirnya menghina dan berkata, kebangkitan sialan macam apa? Aku benci apa yang orang Cina katakan tentang vitalitas dan teori yin dan yang. Hal-hal itu adalah semua di mataku sial. Ayo buang kotak sampah ini. Ginny menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak, aku akan mencobanya ke Jimmy. Semet berseru, obat ini tidak memiliki bahan tabu dan efek samping menulis itu hanya sampah. Bagaimana saya bisa membawanya langsung ke Jimmy dan meminumkannya? Ginny dengan keras kepala berkata, tidak masalah apakah dia menulis sesuatu tentang dia. Yang penting dia bisa menyembuhkan kanker ketika dia menulisnya. Sejak dia menulisnya, saya akan mencobanya. Kepala Semet sebesar petarung dan penghinaan serta penghinaannya terhadap pengobatan oriental tradisional membuatnya sangat enggan untuk membiarkan putranya mencoba obat paten Tiongkok yang tidak dapat diandalkan ini selama periode kematian terakhir putranya. Namun Jenny tidak peduli tentang ini lagi. Dia sekarang seperti orang tenggelam yang sekarat dan kotak obat di tangannya telah menjadi jerami terakhirnya. Jadi dia langsung mengeluarkan pil yang telah dikeluarkan Semet sebelumnya. Dengan hati-hati mengambil kepala putranya, melepas masker ventilator dan memasukkan pil ke dalam mulut putranya. Semet berseru, apakah kamu gila? Kamu berada di masker oksigennya sekarang dan dia akan mati. Dan bahkan jika kamu ingin dia meminum pil sampah ini, kamu harus menunggu sampai dia bangun sebelum berbicara. Jika tidak, bagaimana jika kamu tersedak? Jika dia tersedak? Jenny tidak tahan lagi, dia memasukkan pil itu ke dalam mulut putranya dan kemudian bersiap untuk mengambil sedikit air dan di samping tempat tidur untuk membantu putranya meminumnya. Ketika dia mendapatkan air di tangannya, dia menemukan bahwa pil itu telah masuk ke mulut putranya dan kemudian menghilang. Bagaimanapun ini adalah ramuan yang dibuat oleh Ye Chen sendiri dan itu juga dicampur dengan pil jantung penyelamat darah. Jadi saat bereaksi dengan air liur, itu segera berubah menjadi larutan obat murni dan mengalir ke perut di sepanjang tenggorokan pasien. Jenny mencium aroma obat dari mulut putranya dan tanpa sadar bergumam, pil ini meleleh cukup cepat. Semet menutup dahinya dengan satu tangan dan berkata, sama sekali, aku benar-benar tidak percaya teknologi anti kanker terbaik di dunia pada tubuh Jimmy. Tetapi akhir hayatnya ia terpaksa meminum obat yang disebut obat Tiongkok eksklusif yang tidak diketahui asalnya. Bagi saya itu benar-benar sayang sekali. Jenny tidak bisa menahan diri mengeluh. Sejak Anda masuk FDA, kepribadian Anda menjadi lebih ekstrim dan keras. Bukan hanya pengobatan modern yang efektif di dunia. Mengapa Anda harus mengkritik metode medis lain? Semet berkata dengan sangat serius, Saya ingin mengkritik orang lain, tetapi perawatan apapun harus tahan uji dan ujian yang sempurna. Ini adalah prinsip ilmiah. Jenny bertanya kembali, apakah Anda percaya pada Tuhan? Semet tidak bisa berkata-kata lagi. Di Amerika Serikat, jika seseorang secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, dia pasti akan ditolak oleh seluruh masyarakat. Karena negara ini bahkan jika presiden berkuasa, dia harus mengucapkan kalimat terakhir dari sumpah jabatan, mengatakan bahwa Tuhan memberkati Amerika Serikat. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan adalah kebenaran politik di sini. Bahkan jika Anda benar-benar tidak percaya, Anda tidak dapat menyangkal keberadaannya. Oleh karena itu, Semet menjadi malu tiba-tiba dan berkata dengan terbata-bata, Tuhan lebih merupakan kepercayaan dan petunjuk bagi kita. Bagaimana obat paten Tiongkok yang tidak dapat diandalkan dapat dibandingkan dengan Tuhan? Jadi dia berkata dengan dingin, saya tahu tidak ada Tuhan di hatimu karena kamu tidak percaya pada Tuhan sama sekali.
Tidak, Semet buru-buru berkata dengan keras, seolah-olah dia telah diinjak ekornya. Aku pergi ke gereja bersamamu setiap minggu, dan saya berdoa kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana mungkin saya tidak percaya pada Tuhan? Saya hanya tidak percaya pada obat Cina yang eksklusif ini. Jenny berkata dengan kasar, jangan kira saya tidak tahu. Setiap kali Anda menemani saya ke gereja, hatimu selalu asal-asalan. Aku belum pernah melihat ketakutanmu akan Tuhan di dalam dirimu. Kamu sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Semet masih ingin membantah, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba mendengar suara seorang anak laki-laki dan bertanya, ayah dan ibu, apa yang kalian perdebatkan? Dia tanpa sadar menatap putranya di ranjang rumah sakit. Melihat putranya bangun, dia berseru, ibumu berkata, jika saya tidak percaya pada Tuhan, kapan aku tidak percaya pada Tuhan? Setelah berbicara, dia pulih dan berseru, ya Tuhan, Jimmy, apakah kamu bangun? Pasti efek obat penenang yang telah berlalu. Bagaimana kabarmu sekarang? Jenny tanpa sadar berbalik untuk melihat putranya benar-benar bangun tanpa bergesa-gesa menyentuh dahinya dan membuka bertanya, Jimmy, bagaimana perasaanmu? Jangan khawatir, ibu. Di sini, ibuku akan selalu bersamamu itu. Jimmy berbisik, aku merasa sangat haus dan sedikit lapar. Jenny buru-buru menyerahkan sedotan di atas gelas air ke mulut anaknya dan berkata, Jimmy, minum air ini. Setelah itu dia tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya, Jimmy, bisakah kamu mendengarku? Semet juga tertegun. Sebelum ia dibius, anaknya gelisah karena ia kehilangan pendengarannya. Dokter takut bahwa hidupnya akan berada dalam bahaya. Jadi dia disuntik obat penenang. Namun putra sekarang dapat berbicara dengan istrinya yang cukup untuk membuktikan bahwa pendengarannya telah pulih. Jimmy mengangguk dan berkata, aku bisa mendengarmu. Dan pasangan itu buru-buru bertanya, dan apa? Jimmy mengercap keras dan berkata, dan aku merasa seperti aku bisa lihat sedikit cahaya sekarang. Apa? Semet tercengang dan berkata, kamu bisa melihat ibu dan ayah? Belum, Jimmy berkata hanya saja bahwa kegelapan di depanku telah berubah menjadi sedikit terang. Aku samar-samar bisa melihat beberapa garis, tetapi garis itu sangat kabur dan kabur. Semet berkata dengan tergesa-gesa, ayah, nyalakan semua lampu. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat menyalakan lampu di bangsal ke yang paling terang dan berseru dengan penuh semangat, Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang? Jimmy, saya juga sedikit bersemangat dan suaranya bergetar dan berkata, saya melihat garis besar hal-hal lebih jelas. Ayah, aku melihatmu, aku bisa melihat garis besarmu, tapi sekarang aku masih tidak bisa melihat fitur wajahmu. Jenny segera menutup mulutnya dengan tangannya dan dia tidak bisa mengendalikan isak tangisnya. Ya Tuhan, ini adalah sebuah keajaiban yang terjadi. Semet juga sedikit ngeri. Namun dia sedikit lebih tenang daripada istrinya. Jadi dia segera mengeluarkan 2 jari memberi isyarat di depan putranya dan bertanya, Jimmy, bisakah kamu melihat beberapa banyak jari yang direntangkan ayah sekarang? Jimmy mengangguk, 2, aku melihatnya ayah. Ketika si Semetun sangat gembira, dia berubah menjadi 3 jari dan bertanya, bagaimana dengan sekarang Jimmy? 3. Ketika Semet bersemangat, air mata mengalir dan dia tersedak, ya Tuhan, Anda benar-benar dapat melihatnya. Jenny di samping bahkan lebih bersemangat melihat pil Jiu Xuan Zai di tangannya. Dia berkata, obat ini sangat menakjubkan. Jimmy hanya butuh 1 atau 2 menit. Tidak hanya pendengarannya pulih, tetapi penglihatan mulai perlahan pulih. Sekarang ini luar biasa. Semet tidak berkata dengan terkejut, tapi seharusnya tidak. Jika obat ini benar-benar efektif, maka seharusnya tidak efektif secepat ini, kan? Jenny menanyainya, ini fakta ada di depan Anda. Apakah Anda ingin menyangkalnya? Aku tidak, Semet menjelaskan dengan tergesa-gesa. Saya tidak ingin menyangkalnya, saya hanya berpikir itu tidak sejalan dengan akal sehat. Apakah itu ilusi atau efek dari perawatan sebelumnya baru saja dimulai dan kebetulan didorong oleh obat ini? Mengerti? Jenny berkata dengan marah, kamu putus asa. Lagi pula dia ingat sesuatu menunjukkan indikator pada instrumen dan berkata, apakah kamu tidak tahu indikator oksigen darah putramu saat ini serta indikator tekanan darah yang detak jantung jauh lebih baik dari sebelumnya? Sebelum ini oksigen darah putra Anda cukup rendah untuk menggunakan ventilator. Semet mengingat detail ini dan berkata dengan ngeri, ini benar-benar luar biasa, saya akan memanggil dokter. Jadi dia segera menekan bel panggilan dan berkata, dokter, tolong datang ke sini secepat mungkin. Segera beberapa dokter bergegas, mereka berpikir bahwa kondisi pasien pasti memburuk. Tetapi setelah mereka tiba mereka menemukan bahwa pasien sedang berbicara dengan ibunya saat ini.
Terlebih lagi melihat postur kata-kata tubuhnya memang telah banyak pulih, lagi pula dia sudah terlalu berlebihan sebelum itu. Melihat keterkejutan dokter, Smith buru-buru berkata, pendengaran Jimmy telah pulih, penglihatannya perlahan pulih. Dia dapat melihat garis besar, dia dapat melihat beberapa jari dengan jelas dan berbagai indikatornya telah sangat meningkat. Masalah Anda dapat membantu kami melihat pada situasi saat ini. Beberapa dokter juga sedikit terkejut. Mereka telah berfokus pada kanker selama bertahun-tahun dan mereka dapat dianggap sebagai ahli kanker top dunia. Tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa putra Smith dapat membuat perubahan besar dalam waktu sesingkat itu. Secara teoritis, tumor menekan saraf optik dan saraf pendengaran, dan hanya ada dua kemungkinan pemulihan, dan pertama adalah mengangkat tumor secara langsung melalui operasi, dan yang lainnya adalah menggunakan kemoradiasi untuk mengurangi tumor secara signifikan. Namun kondisi fisik Jimmy sangat buruk, belum lagi operasi kraniotomi sebesar itu. Bahkan jika itu adalah anestesi, untuk anestesi umum dia tidak tahan. Belum lagi kemoterapi dan radioterapi tubuhnya sudah lama tidak tahan. Karena itu dalam kognisi dokter, kondisinya hanya akan semakin buruk dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Namun semua ini di depan mereka benar-benar menumpukan kognisi mereka. Akibatnya mereka hanya bisa bergegas maju untuk melakukan penyelidikan terperinci. Setelah tes mereka, pendengaran pasien benar-benar pulih dan tingkat kepulihan visual terus meningkat dan meningkat. Jimmy hanya bisa melihat garis secara samar sebelumnya, tetapi sekarang kejelasan kecerahan hal-hal telah meningkat sampai batas tertentu. Dan indikator fungsi fisiknya memang telah membuat kemajuan besar. Dia telah memasuki kondisi sekarat sebelumnya. Tetapi sekarang pada dasarnya tidak ada yang mengancam jiwa. Dokter yang merawat memanggil suami dan istri keluar dari bangsal dan berkata dengan bingung, Tuan Smith dan Nyonya Smith, meskipun saya tidak tahu apa penyebabnya, menurut penilaian indeks fisik Jimmy saat ini dia hidup sementara keluar dari bahaya. Kita mungkin juga memiliki penilaian yang lebih optimis dan siklusi hidup yang berikutnya. Seperti yang dia katakan, dia berdiri tidak mengerti. Dia memegang dagunya dan berkata, masalah ini terlalu sulit untuk saya pahami. Ketika saya mengujinya 10 menit yang lalu, saya menduga bahwa hidupnya hanya tersisa lebih dari 24 jam. Tetapi sekarang seluruh tubuh dan telah mengambil langkah maju terbesar. Selama sel-sel kanker tidak menyebar terlalu cepat dalam beberapa hari ke depan, maka kehidupannya harusnya tidak dalam bahaya akhir-akhir ini. Jadi mengangkat Ji Xuan Zhaizhou Wan di tangannya dan berkata, aku baru saja memakankan ini untuk Jimmy beberapa menit yang lalu. Apa? Dokter yang hadir melihat kotak pil Ji Xuan Zhaizhou dengan heran dan bertanya dengan sopan, Nyonya Smith, bisakah saya melihat kotak di tangan Anda? Jimmy ragu-ragu sejenak tetapi menyerahkan kotak obat itu. Namun matanya tertuju pada kotak obat karena takut dokter yang merawat akan mengatakan bahwa dia akan menggunakan kotak obat ini untuk melakukan penelitian. Karena dia sekarang sangat percaya bahwa kotak obat ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan putranya. Dokter yang merawat mengambil pil Ji Xuan Zhaizhou, melihatnya sebelum dan sesudah, berkata dengan canggung, ini apakah obat ini menunjukkan bahwa ini terlalu ceroboh dan tidak keras? Saat dia berkata, dia memandang Smith dan bertanya dengan bingung, apakah dia tidak ingin menulis tentang kanker mana dia berlaku, dan jika dia adalah obat yang ditargetkan, bukankah dia harus menulis tentang target gen terkaitnya? Smith akhirnya mendengar sudut pandang dan sama seperti dari dirinya dan setuju lagi dan lagi. Ya, saya memiliki ide yang sama persis seperti Anda, dokter. Petunjuk pengumuman obat ini hanyalah lelucon di bidang medis. Oh tidak, ini adalah bencana di bidang medis. Jenny tiba-tiba menjadi marah dan meraung marah. Smith, Anda sudah cukup. Anda harus tahu bahwa putra Anda baru saja dinyatakan keluar dari bahaya, dan bahaya yang membuat putra Anda keluar dari kehidupannya adalah ini. Anda pikir itu lelucon obat? Berbicara tentang ini, Jenny bahkan lebih bersemangat. Bukan hanya kamu tidak memiliki rasa terima kasih, kamu bahkan mengejek dan mempertanyakan dengan nada arogan. Jika kamu masih memiliki sikap arogan ini, selanjutnya tolong ambil dari mataku, menghilang atau pergi dari hadapanku. Smith buru-buru meminta maaf. Maaf Jenny, bukan itu maksudku. Maksudku meskipun aku tidak mengerti obat apa dia, tetapi kamu harus mengakui bahwa penjelasannya memang agak terlalu ceroboh, bukan? Ceroboh? Jenny mencibir. Alasan mengapa orang tidak mengatakan bahwa itu digunakan untuk mengobati kanker apapun, mungkin karena digunakan untuk pengobatan semua kanker.
Tidak seperti obat kanker yang Anda pelajari, atau hanya beberapa. Setelah berbicara, dia berkata lagi juga, alasan mengapa orang tidak mengatakan target gen memiliki apa mungkin karena dia tidak membutuhkan target gen yang sama sekali. Apakah menurut Anda obat target yang Anda pelajari benar-benar ampuh? Hanya pasien yang menemukan target gen yang memiliki kesempatan untuk mengambil obat target yang Anda teliti. Jika tidak ada target seperti itu di gennya, maka obat target ini tidak berpengaruh pada dia. Tapi jika kamu melihat obat ini dari orang lain, kamu tidak perlu mencari target sama sekali. Kamu bisa mendapatkan hasil langsung ketika kamu meminumnya secara langsung, yang jauh lebih baik daripada kamu. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, selain itu seperti yang dikatakan orang lain, itu dapat dengan cepat memulihkan vitalitas tubuh. Dalam bahasa Cina, vitalitas adalah akar dari seseorang. Lihat lagi keadaannya Jimmy saat ini, jauh lebih kuat dari 10 menit yang lalu. Bukankah ini tanda pemulihan? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mengapa kamu mengeluh untuk terus mempertanyakannya? Bukannya hanya Smith yang ditegur Ginny seperti ini, bahkan dokter yang merawat pun sedikit malu saat ini. Dia melihat obatnya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bisakah saya mengambil satu untuk tes, untuk diteliti? Jangan pikirkan itu. Ginny menyambar kembali obatnya dan berkata, ini adalah obat penyelamat nyawa anakku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Melihat obatnya dirampok kembali, dokter yang merawat dengan cepat menjelaskan, Nyonya Smith, jangan salah paham. Saya ingin menguji komposisi obat ini untuk melihat apa yang istimewa dari obat ini dan menganalisisnya dengan cara apakah peningkatan Jimmy disebabkan oleh obat ini. Karena ini adalah sains, kita harus lebih teliti. Bagaimana menurutmu? Ginny berkata dengan ekspresi marah. Aku menyuruhmu pergi dari sini. Aku semakin membenci wajah orang-orang yang disebut sains. Fakta ada di depanmu dan kamu masih tidak percaya. Disebut sains lebih baik dari kenyataan. Apakah itu meyakinkan? Setelah itu dia segera berbalik dan kembali ke bangsal. Smith dan dokter yang merawat bergegas masuk, tetapi melihat Jimmy yang sedang berjuang untuk duduk sedikit saat ini. Ginny berjalan cepat dan putranya bertanya dengan prihatin, Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang? Jimmy membuka mulutnya dan berkata, tubuh terasa sedikit lebih ringan dari sebelumnya dan memiliki beberapa kekuatan, tetapi masih samar dan untuk melihat sesuatu. Ada perasaan yang menjadi lebih baik sekarang dan itu hilang sekarang. Ginny buru-buru berkata, Jimmy, jangan khawatir, mungkin efek obatnya sudah habis. Setelah besok ibuku akan memberimu pil lagi. Aku yakin kondisimu bisa terus membaik. Jimmy bertanya sedikit bersemangat, Bu, apakah penyakit saya akan segera sembuh? Ginny menangis kegirangan dan memeluk kepalanya putranya, tersedak dan berkata, ya, Jimmy, Anda akan segera sembuh. Jimmy juga berkata dengan gembira, kalau begitu, kalau aku sudah sembuh, aku akan bermain bisbol, pergi bermain roller coaster, pergi ke Ocean Park. Jenny berkata tanpa ragu-ragu, oke, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, ibu akan pergi bersamamu. Smith tidak bisa menahan air mata saat ini. Dia tanpa sadar bertanya kepada dokter yang hadir di sebelahnya, mungkinkah obat itu benar-benar memiliki efek ajaib? Dokter yang merawat berkata dengan ekspresi kosong, saya tidak yakin, tetapi menilai dari pengalaman saya, kami telah menggunakan rencana perawatan Jimmy dan memang tidak mungkin menghasilkan efek seperti itu. Jadi jika kami melihat dengan metode pengecualian, jadi ada kemungkinan besar obat ini efektif. Bunda Suci Semen mengutuk kaget dan melepas dasinya dan berkata, sepertinya orang-orang Cina akan mengejutkan dunia kali ini. Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan teleponnya dan menelpon manajer hubungan